Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Seru, ketemu lagi bersama kami di sini di acara Kumis Kupas Mistis di Channel Seru Transvision. Nah, untuk malam ini kami akan membahas tentang cerita Ratu Pantai Selatan. Nah, kita akan mengupas tentang Roro Kidul nih, Nyi Roro Kidul ya, atau Ratu Kidul nih. Nah, ini untuk awal-awalnya nih kita ada berita nih yang bisa kita bisa ceritain. Nah, ini dari Detikcom. Nah, ini membahas tentang 5 tempat wisata di Indonesia yang terkenal mistis beserta mitosnya. Nah, ini salah satunya yang pertama setahu saya tadi baca tuh Trunyan kalau nggak salah, tapi yang lain-lain saya lupa. Nah, ini salah satunya yang dibahas adalah Parangkusumo, Pak. Ya. Nah, Parangkusumo ini kan memang dipercaya sama orang Jawa ya, sebagai tempat pertemunya Ratu Kidul, Ratu Selatan itu dengan Panembahan Senopati di situ. Nah, makanya di sini akhirnya jadi suasananya tuh sakral gitu, jadi berasa aroma mistisnya gitu. Jadi akhirnya kalau di sana tuh orang ada larangannya tuh, nggak boleh pakai baju hijau. Oh iya, Nah, nanti karena kalau pakai baju hijau nanti bisa sial. Paling parah bisa keseret ombak katanya. Oh gitu. Iya, ya, gitu. Pernah dengar saya. Itu sih, beritanya cuma itu aja sih untuk bahas itu. Ada berita lagi? Itu lagi? Berita masih di detik.com. Detik.com juga. Nah, ini berita tentang hoak zaman flu Spanyol. Lele hingga Nyi Roro Kidul diklaim jadi penangkal. Nah, ini jadi dulu waktu zaman wabah flu Spanyol nih, Pak. Ya, model-model kayak Covid sekarang lah gitu ya. Ini di tahun 1918. Itu di Indonesia tuh sempat ada berita hoax ya. Jadi dari masyarakat gitu. Jadi katanya kalau pengen nggak kena penyakit ini harus makan lele. Ternyata hoax ini disebarkan oleh pedagang lele, Pak. Jadi biar laku dagangannya gitu. Celele ya. Nggak tahu gitu celele atau bukan. Waktu itu kan masih zaman Belanda berarti kan 1918. Nah, ada lagi di daerah Purwokerto katanya itu ada berita juga tersebar bahwa ada nih dalam satu keluarga itu didatengin sama Nyi Roro Kidul. Nah, ceritanya gimana? Nah, terus kalau bisa orang-orang minta doa ke mereka, nah itu nanti bisa buat menangkal sakitnya. Nah, itu juga ternyata hoax juga gitu. Ya. Ternyata jadiin bahan juga ya kadang-kadang cerita-cerita mistis dan mitos kayak gini. Iya. Mau politik, mau hal-hal gaib ada hoaxnya juga ya. Dan ternyata nggak cuma zaman sekarang ya, Pak. Di zaman 1918 aja udah ada hoax ya. Oh iya, dari zaman dulu itu. Iya, ada lagi? Nah, ini berita ketiganya. Nah, ini juga di Detikcom juga. Katanya ini pintu gerbang menuju Kerajaan Laut Selatan. Nah, jadi ini nama ininya adalah nama tempatnya ini namanya Batu Karut, Pak. Batu Karut. Batu Karut ini kayak bentuknya sebenarnya kayak segitiga gitu. Jadi gede di bawah tapi terus mengecil di atas. Nah, itu orang-orang situ menganggap bahwa ini kayak gerbangnya menuju Kerajaan Pantai Selatan gitu. Oke. Batu Karut namanya nih. Nah, katanya juga berita di sini juga disebutkan bahwa dari daerah sini batu ini makanya di situ akhirnya disebutkan Pelabuhan Ratu. Karena itu buat ngelabuh ke ratu gitu. Jadi akhirnya namanya jadi Pelabuhan Ratu. Di Sukabumi ya. Sukabumi ya. Ini sekarang masuk daerah Ciletuh jadinya, Pak. Daerahnya. Geopark Ciletuh nih. Nah, ada lagi? Berita keempat. Nah, ini ada lagi berita di Detikcom juga, mitos Kahyangan, tempatnya Roro Kidul memadu kasih. Nah, kalau ini adanya di daerah Gunung Kidul nih kalau nggak salah nih. Ini jadi kayak air terjun kecil gini, Pak. Nah, ini dipercaya tempat ini adalah tempat memadu kasihnya Panembahan Senopati itu, Raja Mataram Islam pertama, dengan Ratu Kidul gitu di sini. Nah, itu kan di Kabupaten Wonogiri nih, di Kecamatan Tirtomoyo. Nah, ini namanya
Pesiraman daerahnya namanya. Nah di sini nih waktu itu ada mitosnya ya, kayak waktu itu katanya pada saat Panembahan Senopati sama Ratu Kidul itu memadu kasih, Ya. nah abdi dalamnya ada yang sempat ngeliat Ka- katanya. katanya. Nah, terus kan karena Nyi Roro Kidulnya kaget, Ah. lari kan, nah, tapi lari sempat narik tasbihnya Panembahan Senopati Ya. sampai putus. Nah terus? itu biji-bijinya pada jatuh ke kolamnya itu. Biji tasbih. Nah itu Terus? sampai sekarang katanya masih sering orang yang meditasi lah apa mau mencari biji tasbihnya itu karena dianggapnya berkhasiat gitu. Oh gitu. Mungkin buat jimat atau apalah gitu. Seperti cerita. Mitosnya itu. Oke. Jadi emang dari berita ini emang tadi banyakan mitosnya ya. Ya memang begitu. Kan kalau gaib susah nggak kasat mata. Iya memang. Cuman kok cerita itu sudah dibikin film, sudah dibikin sinetron. Dulu Iya. ada sinetron Ada ya? Pantai Selatan, ada. Kalau saya taunya itu aja Pak, di film layar lebar dulu Susana ya jadi Nyi Blorong ya kalau nggak salah. Ya macam-macam. Iya kan? Nggak di TV nasional ada sinetron. Oh ada ya? Oh, saya Iya. nggak pernah lihat saya. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti ngetop banget ya. Tapi emang dari mitos-mitos yang ada tuh emang kalau kayaknya yang ngetop tuh Nyi Roro Kidul ya. Cerita Pantai Selatan gitu kayaknya yang ngetop banget gitu. Iya. Dari saya kecil sampai sekarang aja masih denger dan itu masih belum jelas sebenarnya buat saya. Ya, saya pernah ke kamarnya di Hotel Pelabuhan Ratu itu. Samudra Beach itu, Iya, yang pernah. 308 itu. Iya, kuncennya dulu orang KT tuh, pendek segini nih. Oh gitu? Iya. Oh, belum pernah situ. Udah. Saya baru pernah waktu itu kuliah lapangan ke sana tapi cuma lihat di depannya aja, tapi belum pernah saya kalau ke hotelnya masuk gitu saya belum pernah. Iya. Jadi Mas Hendro, malam ini kita ada tamu nih, silahkan Iya, bintang tamu. dikenalkan. Oke, nah, untuk membahas masalah ini, nah kita kedatangan tamu nih, yang namanya Pak Tommy Satrio. Nama resminya Raden Mas Tommy Satrio. Selamat malam, ketemu dia. Kami terima kasih Bapak Tommy udah bisa bersedia hadir di sini. Mungkin bisa memberi pencerahan kepada kami ini yang orang awam tentang cerita-cerita yang kayak begini ya. Maksudnya kali ini kan karena gaib dan banyak mitosnya ya gitu. Mungkin jadi akhirnya mungkin jadi banyak simpang siur gitu di masyarakat gitu cerita soal ini gitu. Nah ini apakah kalau saya boleh nanya nih apakah benar atau hanya mitos tuh tentang kisah Ratu Kidul itu, Ratu Selatan itu? Gimana Pak Tommy? Untuk mengawali ini, Ah. saya boleh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Salam damai. Salam rahayu. Rahayu. Oke. Menarik sekali malam ini ya. Ada Pak Endro, ada Pak Rasak Iya. yang Terima kayaknya simpang siur tentang Nyi Roro Kidul, tempat-tempat goib dan lain-lain sebagainya. Ya itulah, saya sendiri pun masih simpang siur. Begini, kalau kita kita kenal Parangtritis Parangkusumo, Ya. itu adalah tempat suatu objek wisata yang sudah dikenal di Indonesia, Ya. seluruh Indonesia, pulau khususnya di Pulau Jawa. Ya. Itu pasti tahu tentang Parangkusumo dan Parangtritis. Iya. Di sana dijadikan suatu objek wisata yang menarik. Itu karena apa? Keindahan alam, keindahan pantai. Pantai kayaknya yang bisa jadi ganas ombak yang besar, bisa juga jadi teduh. Ya. Jadi kayaknya pantai itu bersahabat sekali. Alam ini bersahabat sekali dengan di kacamata kita kalau mandang gitu. Iya. Nah, itu salah satunya yang menarik orang datang dan mengunjungi di sana jadi objek wisata. Kedua, salah satu yang tidak kalah menariknya juga karena orang bisa mendengar dari mulut ke mulut, baca di macam-macam di Iya. surat kabar atau ini. Iya, kalau sekarang kan YouTube Pak. Atau di YouTube. Di sana tentang adanya legendaris mitos dari Nyi Roro Kidul. Iya. Dan juga ada yang menyatakan bahwa ada Ibu Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Iya. Sebenarnya menjadi
bingung orang ini sebenarnya yang dimaksud itu apa sih? Ya. Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Di sini luar biasa. Sekarang kita masuk dulu, coba saya sedikit memberikan pencerahan tentang Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Itu juga banyak versi-versi. Jadi tinggal tergantung kita mau bawa kemana. Kemudian orang-orang yang mau yang mendengarkan ini terserah mau percaya atau tidak percaya. Ini masalahnya berbicara di dunia begitu sulit dibuktikan. Jadi tinggal tergantung Pemahaman kepercayaan kita bagaimana. Mau kalau percaya ya silakan. Monggo ya silakan percaya. Titipan juga saya ucapkan terima kasih pada Eyang Rati, nggak tahu kalau dia ada di sini ya, yang suruh saya untuk ngomong di sini. Eyang Rati sungguh luar biasa. Terima kasih Eyang Rati. Ya, pernah jadi tamu kita. Pernah ya? Iya. Minggu lalu. Itu orangnya sungguh luar biasa. Di mana-mana dipakai itu. Dan orangnya suka berbicara dengan apa adanya dan memang logika. Mau logika ada, mau bicara spiritual itu orangnya. Jadi gimana? Jadi kita berangkat dulu dari tentang Kanjeng Gusti Laut Kidul. Banyak versi-versi. Ada yang mengatakan Kanjeng Gusti Ratu Kidul itu datang dari Kayangan. Datang dari Kayangan dengan 7 bidadarinya. Oh, ada pengawalnya. Pengawal ini yang disebut bidadarinya. Tidak bisa kembali ke Kayangan karena melakukan sesuatu yang mungkin aturan Kayangan nggak boleh. Ceritanya diambil selendangnya lah, sehingga nggak boleh kembali, sehingga menetaplah dan jadi penguasa Pasir Selatan. Itu di versi yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu Kanjeng Ratu Kidul itu adalah anak dan titisan dari Ratu Balkis. Ada juga yang begitu. Ada juga yang beranggapan bahwa itu Kanjeng Ratu Kidul itu dari Pajajaran atau anaknya Eyang Prabu Siliwangi. Ada juga begitu. Jadi kalau kita lihat bermacam-macam. Beberapa versi. Sekarang saya coba menjelaskan lagi tentang Nyi Roro Kidul yang akan saya bawa ke satu arah aja. Kalau tadi kan bermacam-macam. Tinggal sebenarnya manusianya sendiri bagaimana kita mau menanggapinya, mau menyikapinya. Sekarang kita fokus dulu ke Nyi Roro Kidul ya. Saya akan membahas di sini. Nyi Roro Kidul itu kalau menurut legendaris mitos, yang namanya juga legendaris mitos Pak Endro. Jadi bisa Pak Endro percaya, bisa enggak, ya kan? Dari masa kanak-kanaknya itu dia bukan Nyi Roro Kidul, namanya Putri Kandita. Ini kalau versi Jawa Barat ya? Jawa Barat ini. Dia bilang itu Putri Kandita, putrinya Eyang Prabu Siliwangi. Oh iya, boleh. Artinya saya pun menanggapi waktu itu ya oke. Ya, mau gimana lagi ya. Itu karena di dunia begitu yang sulit dibuktikan, ya kan? Oke lah. Pada saat kecil menginjak dewasa, Putri Kandita ini suka bertapa. Pergilah dia ke Malang, bertapa di sana. Artinya tujuan bertapa itu sebenarnya apa sih? Memfokuskan pikiran untuk mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu, ya kan? Disitulah apa yang diinginkan akhirnya mungkin tercapai. Suatu saat menginjak dewasa, Putri Kandita ini akan dilamar oleh seorang pangeran. Tentunya pangeran ini ganteng. Kalau Putri Kandita nggak mau berarti jelek karena ganteng ya, ya kan? Dia mau. Di zaman dulu kalau bisa menikah dengan seorang pangeran, raja, itu suatu penghormatan yang sungguh luar biasa, suatu takhta yang sungguh luar biasa, sehingga timbul perasaan dari ibu
ibu tirinya. Pada saat ibu tirinya mulai rasa cemburu, tidak senang kalau anak ini jadi si putri Candita ini. Ya, dari situ akhirnya oleh pengawal-pengawalnya ibu tirinya berusaha mempengaruhi suaminya. Ya, kita singkirkan dia, ini orang ini bahaya dan tidak nggak cocok lah di kerajaan kita ini. Aibnya orang ini menimbulkan seharusnya datangkan rezeki yang banyak, kayak ceritanya kayak begitulah. Rezeki yang banyak ini kita itu karena orang sial gitu ya membawa sial ini orangnya ini. Udah, artinya bapak pun jatuh dalam dosa gitu. Jadi kayak cerita Adam dan Hawa dulu. Iya. Adam makanin buah, iya kan? Adam ikut. Mama tirinya bilang, kita singkirkan anak ini, membawa aib. Bapaknya juga tergoda. Ya oke lah. Hei pengawal, singkirkan orang. Pengawal ini kan udah terbiasa dia dari yang mengawasi, menjaga putri kandidat ini. Bagaimana caranya ini? Kita diperintahkan oleh raja bahwa dia, pokoknya hilangkan dia. Bagaimana caranya? Disitulah tibalah saatnya untuk bagaimana ini pengawal ini menghilangkan nyawanya. Mencapai pada suatu mendekati titik, pengawal ini sebenarnya nggak tega rupanya, karena dia rasa iba, hidup sama-sama dari kecil, membesarkan dia, menjaga dia seperti mungkin dianggap anaknya sendiri. Akhirnya gimana caranya? Mungkin dalam perasaan saya nggak mau bunuh, tapi gimana caranya? Suatu mujizat lewat, kayak anjing lewat, woi tangkap ini, saya potong, ambil darahnya, percikanlah ke dia, bawalah ke keluarga kerajaan ini. Buat bukti ya. Bos, ini udah nih selesai, habis. Dari proses itu Kanjeng Candita mulai waktu itu kan udah disantet dia. Kan sakit kulit gitu disantet oleh ibu tirinya supaya timbullah ya penyakit kulit yang mungkin kudis-kudiskan gitu, berbau yang nggak enak. Nah itulah di saat itu dengan pergumulan si putri Candita ini menahan sakit campur malu atau gimana, dia masih percaya bahwa satu-satunya jalan yang akan menyembuhkan ini adalah Tuhan. Disitulah dia pergi ke suatu hutan atau di pinggir laut atau di mana, boleh dibilang juga hutan di pinggir laut, bermeditasi dan bisa mencoba untuk komunikasi dengan Tuhan lewat meditasinya itu. Pertama, bahwa saya punya penyakit ini sudah cukup. Bagaimana kalau Tuhan tuh masih menginginkan saya untuk hidup? Tolong dibersihkan. Doa dan permohonan itu terkabul oleh kalau di Bali itu Hyang Widibasa, Tuhan yang pada Tuhan. Di situ jadilah putri Candita yang cantik, yang tadinya begini kudis-kudisan bau itu kembali jadi cantik yang sungguh luar biasa. Akhirnya di pantai selatan dijadikanlah nama Nyi Roro Kidul. Karena itu Jadi dia nggak kembali lagi ke kerajaan ya. Dia sudah kembali lagi ke kerajaan. Dia sudah diberikan kuasa untuk menguasai di alam goib. Kalau tidak salah 40 itu kerajaan goib yang ada di sana, yang dimana itu juga punya ratu, ratu-ratu yang macam-macam. Ya, dia salah satunya di situ yang penguasa di situ. Ada komandannya di situ. Di situ Kanjeng Ratu akhirnya bisa
orang bilang bisa berinteraksi dengan Mataram atau Sunan Panembahan, bisa berinteraksi di situ. Bisa ketemu ngobrol, dan akhirnya katanya saya dengar mau ada perjodohan. Ada juga yang mengatakan bahwa oke, semua permohonan dari Sunan Panembahan saya penuhi, tapi harus mau menikah dengan saya. Itu juga kan ini berita-berita yang nggak pasti. Iya. Yang nggak pasti. Ini benar nggak sih ya? Gitu. Istilahnya istri spiritual. Istri dijadikan suatu istri spiritual. Ya. Di situ. Iya. Itu ceritanya seperti itu. Ya, Pak Tommy begini, maksudnya cuma penasaran aja dari versi Pak Tommy ini ada apa enggak gitu, atau sebuah cerita aja gitu, atau hanya khayalan atau apa? Kalau saya katakan iya menurut saya. Tapi saya nggak tahu kalau penonton yang ada dia mengatakan bohong. Ya sah-sah aja, boleh saja. Itu kan di versi saya. Saya meyakini ada. Versi kita aja. Oke, kalau penonton nanti aja belakangan. Oke, penonton ya. Oke. Di belakang layar ceritanya ya. Jadi kalau versi saya ada. Saya meyakini ya. Saya meyakini ada. Kemudian yang tadi saya jelaskan, saya mau bawa kemana? Karena ini versi tadi kan ada bermacam-macam tuh. Iya. Saya lebih ke versi Kandita. Oh gitu. Dari Pajajaran. Putri Kandita. Gitu. Iya. Karena kan juga di kalau di masyarakat gitu ya, saya juga baru tahu beberapa waktu terakhir ini juga ngomong bahwa ternyata antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu beda gitu. Nah, sangat itu beda. Jadi perbedaannya begini. Ada versi yang mengatakan Kanjeng Gusti Ratu Kidul adalah sosok yang dari kayangan, orang suci, penuh kasih, lemah lembut. Kalau diibaratkan kalau mungkin di Cina itu ya mereka mungkin mengibaratkan seperti Kuan Im. Oh ya. Oh, Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im. Iya. Begitu. Jadi tergantung kita mau meyakini atau membawa kemana ini. Ya gitu. Kalau Pak Tommy ada pengalaman spiritual bertemu dengan Ratu Kidul? Saya kalau bertemu langsung kayak saya ketemu sama bapak begini. Oh enggak. Maksudnya ya pengalaman bertemu secara spiritual. Ya, Secara saya